Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilma wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita mulai pengajian kita insyaallah taala yang akan kita bacakan dari kitab Umdatul Ahkam As-Sughra, ya, kitab yang berisikan himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun di dalam pemetaannya secara pemetaan fikih dengan urutan yang sistematis, ya, yang diambil dari hadis-hadis yang merujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Kitab Umdatul Ahkam, ya, merupakan kitab yang mesti dilalui oleh para penuntut ilmu, ya, sesuai dengan marhalahnya, ya. Setelah dia mendapati dari Umdatul Ahkam As-Sughra, dia naik kepada Umdatul Ahkam Al-Kubra, ya, yang dihimpunkan dari kitab-kitab Kutubus Sittah. Ya. Jadi sekali lagi kitab Umdatul Ahkam ini merupakan kitab-kitab himpunan hadis, ya, kemudian diletakkan secara pemetaan fikih dengan sistematis. Ya. Adapun syarah dari kitab Umdatul Ahkam itu ada banyak, ya, ada banyak, barakallahu fikum. Di antaranya adalah Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, ya. Atau semisal juga sebagaimana yang kita pegang, yaitu adalah Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, ya, Abdullah Al-Basam. Ya, syarahnya ada banyak. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan suatu bab yang kita ambil, yaitu Kitabul Hajj. Dalil-dalil, ya, yang berisikan himpunan tentang cara kaifiyatul ibadatil hajj, kaifiyah ibadatil hajj, ya, tata cara beribadah haji, ya, tata cara beribadah haji, ya. Adapun di sini yaitu matanya saja, ya, dari kitab Umdatul Ahkam As-Sughra, ya. Sedikit akan kita bacakan nanti terkhusus untuk muqaddimah, ya, penjelasan tentang ta'rif atau pengetahuan dari kata al-hajj, yaitu ibadah haji. Nah, di sini ada pada halaman 83, ya, Kitabul Hajj. Ya. Taib. Para ulama menjelaskan, barakallahu fikum, kata al-hajj itu secara bahasa, ya, secara lughah, secara bahasa itu memiliki makna al-qasdu, ya, sesuatu yang memang sudah diniatkan, ya, sesuatu yang memang sudah diniatkan secara tertentu dan diketahui, ya, yaitu berupa seperti contoh ini, yaitu diniatkan untuk seorang itu dia beribadah haji. Makanya dikatakan al-qasdu secara bahasa. Al-qasdu yakni maksud, tujuan, seperti itu. Adapun secara syariat, ya, secara syar'i, ya, para ulama menjelaskan secara syar'i adalah maksudnya al-qasdu ilal baitil haram, ya, ilal baitil haram, ya, yaitu maksud atau tujuan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram. Ini secara syariat. Kemudian li'amalin makhsusatin, ya, li'amalin makhsusatin,
Barakallahu fikum, artinya adalah menunaikan ibadah haji beserta dengan rangkaian-rangkaian ibadah di dalamnya nanti itu secara maksusoh, secara terstruktur, sudah ditetapkan aturannya oleh syariat, ya, secara khusus seperti itu. Ya, jadi seorang itu beribadah haji, tentu dia harus dengan ilmu untuk menunaikan ibadah tersebut, ya. Tapi realitanya banyak orang yang mereka itu menunaikan ibadah haji sebagai salah satu daripada rukun Islam ini, ya, mereka menunaikan dengan kejahilan, ya, bukan dengan ilmu. Padahal mereka telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menunaikan atau mengemban amanah ibadah haji tersebut, ya, berupa kejahilan-kejahilan yang banyak, ya, berupa praktik-praktik kebid'ahan, ya, atau praktik-praktik daripada riya, tidak fokusnya mereka untuk beribadah haji, ya, sampai kepada apa? Maksud dan tujuan, ya, semisal riya, sum'ah yang apa namanya? Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, itu dapat mengurangi esensial daripada nilai-nilai ibadah haji tersebut. Ya, bahkan sampai kepada taraf hapus amalannya. Kenapa? Karena diantaranya kejahilan itu adalah mereka berbuat kesyirikan, kemusyrikan, ya, ketika tengah menunaikan ibadah haji. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini berangkat dari kejahilan, sehingga maksud di sini adalah diamalin maksusatin, itu dengan ilmu, ya. Menunaikan rangkaian ibadah haji ini adalah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Ya. Kemudian fi zamanin maksusin. Setelah tadi kita mengetahui bahwasanya, ya, haji itu adalah maksudnya menunaikan ibadah haji di Baitul Haram dengan rangkaian ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, kemudian fi zamanin maksusin dengan apa namanya? Keterangan waktu yang telah ditetapkan juga oleh syariat. Sehingganya seorang yang ingin menunaikan ibadah haji itu tidak bisa sekendaknya. Dia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, untuk menunaikan ibadah haji, ya, pada bulan Zulhijjah, ya. Jadi dengan waktu yang tertentu, rangkaian ibadah tertentu yang keseluruhan ini telah ditetapkan oleh syariat. Jadi ini makna daripada al-hajj, kata al-hajj, ya, al-qasdu secara lugah dan secara syariat, barakallahu fikum, artinya al-qasdu ilal baitil haram li amalin makhsusatin fi zamanin makhsusin. Hanya daripada haji. Dan maklum bahwasanya barakallahu fikum, ya, ibadah haji merupakan bagian daripada apa? Min arkanil Islam al-khamsah. Dari rukun Islam yang 5, ya. Disebutkan oleh para ulama itu apa namanya? Syahadatain, ya. Nabi SAW, rukun Islam ada 5, ya. Kemudian salat, zakat, saum. Kemudian yang terakhir poin yang kelima yaitu haji. Ya, poin yang kelima yaitu ibadah haji. Ya. Sehingganya rukun Islam ini, terkhusus pada ibadah haji ini, yaitu haruslah seorang yang ingin menunaikan memenuhi syarat. Ya, seorang itu dia harus sudah baligh, ya, sudah sampai usianya, kemudian juga dia berakal, muslim, bukan musyrik, bukan murtad, bukan kafir, ya. Kemudian apa namanya? Mampu, sebagaimana dalam surat apa namanya? Barakallahu fikum, ya, wa ilaihi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, ibadah haji itu adalah wajib, minimal apa? Sekali seumur hidup. Karena Nabi SAW itu beribadah haji hanya sekali seumur hidup. Ya, pensyariatan haji, kemudian beliau menunaikan haji, itu sekali seumur hidup beliau. Umrohnya antara 2 atau 3 kali. Ya, dan jihadnya Nabi SAW itu 77 kali, bayangkan. Jihadnya beliau 77 kali. Hajinya cuma sekali, ya. Umrohnya 2 atau 3 kali, jihadnya 77 kali. Ya. Adapun orang hari ini, ya, sudah nggak peduli lagi tujuan dan maksud daripada berhaji. Ya, yang penting mendapatkan predikat secara non akademik sebagai seorang, ya, kalau laki-laki haji, Pak Haji, kalau wanita itu digelari hajah, ya, mabrur atau nggak mabrur itu urusan belakangan, ya. Bahkan seperti tadi berangkat, ya, menunaikan ibadah haji ini berangkat dari kejahilan. Nasallahu alaihi, ya.
ya. Dan para ulama menjelaskan di antaranya yang ya rajih insyaallah taala yaitu haji disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah, ya, pada tahun 9 Hijriah. Iya, setelah apa namanya? Fathu Mekah, ya, setelah Fathu Mekah. Iya, iya. Sehingganya Nabi SAW mengutus siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kalau tidak salah, Abu Hurairah, beliau mengatakan mengumumkan pada Haji Wada, ya. Dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Allah yahujja ba'dal am musyrikun, ya, wala yatufa apa namanya? Bil baiti uryanun, ya. Abu Bakar Siddiq diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyampaikan kepada manusia agar tidak boleh, ya, bagi seorang pun untuk dia menunaikan atau melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini dari kalangan orang-orang musyrik, ya, dari kalangan orang-orang musyrik. Tidak boleh lagi ada seorang pun yang menunaikan dari kalangan orang-orang musyrik, kafir, murtad untuk menunaikan ibadah haji. Tidak boleh, ya. Dan tidak boleh lagi ada yang tawaf berkeliling di Ka'bah dengan keadaan oryanun, telanjang, ya, karena ya Nabi SAW itu memerintahkan ini setelah Fathu Mekah, ya. Dengannya ini hikmahnya adalah mendapatkan apa namanya, ya, power bagi kaum muslimin, ya, untuk totalitas menerapkan apa namanya syariah, ya, hududnya Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Tentu dengan masa yang panjang, perjuangan yang berat, ya, mentarbiyah para sahabat, ya, sedikit demi sedikit, ya, untuk apa namanya? Membetulkan akidah mereka terlebih dahulu. Baru setelahnya ya turun perintah-perintah syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya perintah untuk berhaji ini. Ya, ini thariqahnya Nabi SAW. Ini pelajaran untuk kita. Barakallahu fikum. Kalau kita ingin memperbaiki suatu tatanan masyarakat, kaum, ya, keluarga dan selainnya, perbaiki dulu dari akidah mereka, ya, bagaimana mereka bisa mengenal agama mereka, ya, mengenal agama mereka dengan betul-betul sebenar-benarnya dia mengenali agamanya, ya. Tauhid itu apa? Bukan tauhidnya Asy'ariyah, tauhidnya apa namanya? Wallahu musta'an, ya. Tauhidnya Jahmiyah, ya, tauhidnya Murji'ah sebagainya. Ya, dengan betul-betul. Sehingga dengan demikian, ya, itu akan terbentuk dengan sendirinya kekuatan, ya, seperti itu. Dan ini diantara ya i'dadul quwah, persiapan kita, i'dad, ya, bukan semata-mata hanya sekedar menuntut untuk kita bergerak untuk berjihad katanya dan sebagainya. Ya, ini hanya sekedar tambahan saja. Jadi ini adalah pelajaran bahwasanya Nabi SAW mentarbiyah, mendidik, membetulkan akidah masyarakat pada saat itu, ya, bahkan sebelum tahun 9 Hijriah ini yang telah disyariatkan untuk berhaji, karena orang-orang musyrikin zaman dulu sebelum tahun yang disyariatkan untuk berhaji ini mereka sudah ya berhaji dan tawaf umroh, ya, mereka apa namanya membetulkan Ka'bah, ya, kemudian apa namanya barakallahu fikum memberi makan orang-orang miskin dan orang-orang yang tawaf, ya, dari berbagai penjuru negeri dan wilayah yang datang ke Ka'bah pada saat itu. Ini orang musyrik semua nih beramal soleh, ya, seperti itu. Jadi mereka sudah haji dan tawaf, tapi itu haji dan tawafnya orang-orang musyrikin, ya. Bahkan mereka sampai tawaf dengan bertelanjang, ya. Kemudian Ka'bah dipenuhi dengan apa namanya? Berbagai bentuk daripada objek-objek kesyirikan dan praktik-praktik kesyirikan seperti itu. Sehingganya dibersihkanlah dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk beribadah haji dan dimasukkan ke dalam rukun Islam yang kelima, ya, pada tahun 9 Hijriah. Ya, ini pensyariatan daripada ibadah haji. Dan Abu Bakar mengatakan seperti tadi, ya Allah, ya hujja ba'dal am musyrikun wa la yatufa bil bait, ya, uryanun. Ya, tidak boleh lagi ada orang musyrik untuk mereka menunaikan ibadah
haji, tawaf dengan telanjang dan sebagainya. Ya, ya. Setelah Fathu Mekah. Ya. Sehingganya kemudian barakallahu fikum haji itu ya la yajibu illa marratan fil umr. Tidaklah dia menjadi wajib kecuali sekali saja di dalam usia seseorang, di dalam kehidupan seseorang. Ya, adapun lebih dari sekali ya alhamdulillah. Tapi pensyariatannya adalah sekali saja, cukup sekali saja untuk seorang itu dia berhaji. Ini wajibnya seperti itu. Wala yajibu ila 'alal qadirin. Tidak wajib haji itu gugur ya kecuali kepada orang-orang yang mampu ya, kepada orang-orang yang mampu. Dan di antara makna mampu di sini adalah mencakupi daripada perbekalan ya, perbekalan yang tidak termasuk daripada kebutuhan pokok bagi seseorang, bagi kebutuhan pokok dirinya dan juga keluarganya seperti itu ya. Jadi haji ini adalah khusus bagi orang yang mampu ya, alal qadirin ya, orang-orang yang mampu saja. Orang yang tidak mampu tidak wajib tadi sebagaimana tadi ayat tadi ya. Ya wa ilahi 'alan nasi hajjul baiti illa man istata'a ilaihi sabila ya. Seperti itu. Kecuali bagi orang yang mampu untuk menempuh ya ibadah haji tersebut. Taib. Wahum aqallu minal ajizin. Ya, dan ini tentu mereka itu lebih sedikit daripada orang-orang yang mampu ini, lebih sedikit daripada orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ya, karena maklum bahwasanya terlebih di zaman dulu, haji itu benar-benar dibutuhkan bukan hanya sekedar tekad tapi juga ya yang lainnya, modal, ya mental yang siap, ya kekuatan fisik. Karena benar-benar diuji pada saat itu sehingganya haji ini juga termasuk bagian daripada jihad ya, dan maklum bahwasanya jihad itu membutuhkan apa? Ya, perlengkapan yang sempurna, yang cukup ya, fisik ya, fisiknya, kesehatannya, kekuatannya ya. Kemudian barakallahu fikum ya, persiapan materinya ya, harta bendanya dan sebagainya. Ini di zaman dahulu. Maka dikatakan ini sebagian bagian daripada jihad, dan jihadnya wanita pada saat itu ya yang mabrur itu adalah haji ya, dan orang-orang yang lemah di antara mereka seperti itu ya, karena masyakohnya sangat sangat banyak sekali di dalam haji, terutama pada saat itu berbeda dengan masa sekarang. Saat kita sekarang ini ya, terdapat berbagai macam fasilitas yang di satu sisi adalah kebaikan ya, dan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dahulu itu benar-benar sangat sulit ya. Banyak orang yang dia itu mati belum sampai kepada ya melihat Baitul Haram untuk beribadah di sana ya, melalui perjalanan lewat udara, lewat darat ya, lewat lautan dan sebagainya. Ya, menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, ya dirampas harta bendanya, dibunuh dan sebagainya, harus mengetahui jalur ya, melewati siang dan malam berlarut-larut di sepanjang perjalanan ya. Sangat berat, tidak seperti sekarang ini ya, walhamdulillah. Jadi ini barakallahu fikum ya, pengertian daripada haji. Dan ya, ibadah haji ini tentunya sudah ditetapkan oleh syariat ya, wa qad sabata bil kitabi was sunnah wa ijma'ul ummah ya. Ini telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga al-hadis dan juga ijma' kaum muslimin, ijma' para ulama salaf ya, sahabat tabi'in atba'ut tabi'in di sisi umat Islam seperti itu ya. Fawujubuhu ma'lumun minad din bid darurah. Maka kewajiban ibadah haji ini merupakan maklum minad din bid darurah. Apa maklum minad din bid darurah? Yaitu kewajiban yang telah diketahui ya, kadar kewajibannya ini oleh seluruh lapisan atau elemen masyarakat kaum muslimin. Ini makna daripada maklum minad din bid darurah. Sehingganya man ankara hada ya, siapa saja yang dia telah mengingkari ini ya, faqad kafar, sungguh dia telah kafir ya, kafir murtad. Karena ibadah haji ini wajib minimal tadi berapa? Sekali dalam seumur hidup ya. Dan ini telah sabit di dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Iya.
Dalam sunnah dan ijma kedudukannya sebagai apa tadi? Ya, ma'lum minad-din bid-darurah. Seperti salat, zakat dan sebagainya. Baik. Wa furidu sunnata ya tis'in minal hijrah ya tadi diwajibkannya, difardukannya ibadah haji ini pada tahun ya berapa? Allahul musta'an 9 hijrah. 9 hijrah ya 9 hijriah. Iya. Nah. Walam yahujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa maratan wahidatan sanata 20. Tidaklah Nabi SAW itu beribadah haji ya kecuali dia apa? Menjalankannya sekali di dalam kehidupannya beliau SAW. Ya, jadi cuma sekali Nabi SAW berhajinya ya pada tahun ke-10 ya pada tahun ke-10-nya setelah pensyariatan haji. Tentunya ba'daan apa namanya? Ba'daan tahhara al-baita min athari syirk. Nah, ini setelah Fatu Mekah. Setelah beliau Nabi SAW dan para sahabat kaum muslimin seluruhnya menaklukkan Mekah pada saat itu, kemudian memiliki power, ya, memiliki ya apa namanya parlemen sendiri di dalam ya konstitusi di dalam Islam, ya sehingga berhak untuk mengatur apa namanya wilayah pada saat itu, yaitu terutama di Mekah, ya. Maka Nabi SAW itu menghancurkan seluruh praktik-praktik kesyirikan, ya, menumpas habis, ya, terutama di Ka'bahnya itu sendiri. Pada saat itu begitu banyak daripada apa namanya, ya, objek-objek kesyirikan, ya, objek-objek kesyirikan. Maka beliau menghabisi seluruhnya, membersihkan seluruhnya min asari syirk dari bekas-bekas praktik-praktik kesyirikan. Ya, taib. Amma fadluhu faqad waradat fihi an-nususu al-katsira as-sahihah. Adapun keutamaan haji ini telah banyak disebutkan di dalam an-nusus, yaitu dalil ya yang sahih. Di antaranya apa? Sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ya, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Seorang yang mendapatkan predikat haji mabrur, perhatikan di sini, haji yang sahih, haji yang benar-benar diterima, yang selamat. Ya, bukan tadi ya beribadah haji tapi ya di atas dasar kejahilan, kesyirikan, kekufuran atau bid'ah-bid'ah dan sebagainya dari hal-hal yang mengurangi bahkan menghapuskan daripada ibadah haji tersebut. Nasallallahu ya. Jadi seorang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur ya tidak ada balasan bagi dirinya kecuali melainkan apa? Jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi haji yang mabrur ya, seorang muslim ya dan kemudian dia menunaikan haji berdasarkan ilmu ya dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Ya, amma hikamuhu wa asraruhu fa aktsaru min ya min an tuhsa wa la yufiha bayanan illa tasanifi al mustaqila fil asfari al mutawwalah. Ini sungguh banyak sekali kalau kita mau menguliti hikmah-hikmah ya daripada atau rahasia-rahasia ya keberlangsungannya ibadah haji. Di dalam itu mengandung banyak faidah, banyak sekali, tidak bisa terhitung ya, seperti itu, banyak sekali. Baik. Di antara hikmah haji barakallahu fikum ya faminha ya taqahhumu al asfari wa in apa namanya wa infaqul amwal ya wa infaqul amwal ya seperti itu. Jadi di antara hikmah faidah daripada haji itu sendiri di antaranya adalah seseorang itu ketika dia hendak menunaikan ibadah haji maka dia menunaikan dengan memulai perjalanan itu dengan perjalanan yang jauh ya. Bayangkan dari negara kaum muslimin ya bukan seperti negara-negara sekarang ini yang apa namanya di petak-petakan seperti itu disekat oleh apa namanya ya skespikot apa itu batas-batas tapal wilayah orang-orang kafir PBB, orang-orang najis PBB seperti itu, Amerika, Indonesia, ya Bahrain, Oman, tidak ada pada zaman dahulu. Seluruhnya negara kaum muslimin yang telah dilalui dengan cara ekspansi jihad fisabilillah, ya ditawarkan kepada suatu negeri, ya kalau di dalam negeri tersebut banyak orangnya, kemudian ditawarkan apakah mereka mau masuk Islam atau tidak. Kalau tidak, ditawarkan ya yang keduanya
ya membayarkan jizyah, pajak, upeti, ya untuk tunduk di bawah syariat Islam. Kalau nggak mau perang, kital, ya seperti itu. Kalau orangnya itu tidak banyak, ya sendiri ditawari seperti tadi, masuk Islam atau dia membayar jizyah di dalam kehinaan dan kenajisan, atau dia apa? Ya dibunuh seperti itu. Ya, tidak ada seperti sekarang ini ada harus membuat paspor, harus ya ibadah dengan biaya yang subhanallah ya dibeda-bedakan, tidak ada. Semua nanti berkumpul di sana di Baitul Haram ya, dari ras yang berbeda-beda, kulitnya yang berbeda-beda, hitam, putih dan sebagainya, dari berbagai wilayah negara, semuanya di atas ya kalimat la ilaha illallah. Ya, berkumpul di Baitul Haram. Ya, mudah-mudahan kita mampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di atas daulatul Islamiyah, negara Islam. Ya, bukan di atas ya daulah kufriyah ya, nasallahu alaihi. Seperti itu. Ya. Jadi menunaikan ibadah haji ini dengan perjalanan yang panjang prosesnya ya, melewati suatu kampung terus wilayah negeri dari negeri satu ke negeri lainnya ya, menunaikan safar yang panjang, yang tawilah, ya, yang melelahkan bahkan sampai apa, ya, mengorbankan nyawa untuk menunaikan ibadah haji. Ini sungguh di dalamnya terdapat apa, faedah yang sangat besar seperti itu. Dan juga mengeluarkan infakul amwal, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, ya, yang besar seperti itu, mengeluarkan harta yang besar untuk mempersiapkan, ya, safarnya seorang itu untuk dia menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram, ya. Wal khuruju min maladzil hayah, dan mengeluarkan dari dirinya itu berbagai macam kenikmatan hidup ya, dari kelezatan-kelezatan hidupnya selama ini. Dia harus keluar dari negerinya, dari kampungnya ke negeri orang ya untuk menunaikan ibadah haji. Ya, mampu nggak dia seperti itu? Ya, seperti itu. Dia harus merasakan yang namanya jamuan atau makanan-makanan yang berbeda dari asalnya dia, ya mungkin yang dia tidak suka harus dia makan dan sebagainya, ya atau tempat-tempat yang dia tidak suka dan sebagainya. Intinya keluar dari berbagai macam kelezatan-kelezatan hidup yang selama ini dia rasakan, ya terutama dari kalangan para agnia yang ketika mereka hendak menunaikan haji, ya dari kalangan orang-orang kaya seperti itu. Taib. Ya, jadi wal khuruju minal maladzil hayah, keluar dari yang namanya kelezatan-kelezatan hidup, ya. Kemudian barakallahu fikum, ya, dan juga bi khal'i siyab wastibdaliha bi izari warida. Ya, dia apa namanya? Mengganti pakaian-pakaiannya dia, ya, yang dahulu dia pakai dan menukarnya dengan apa namanya? Semisal dia harus mau untuk tidak gengsi atau tidak malu mengganti pakaian dengan apa namanya, biizar dengan sarung ya dan rida dan semisalnya, apalagi ketika nanti sudah mulai masuk kepada mikot dia harus menggunakan pakaian ihram ya, mungkin dia memakai pakaian apa namanya barakallahu fikum di negeri asalnya, di tempat wilayahnya dia memakai pakaian kebangsaan, kenegaraan, pakaian-pakaian yang apa namanya adat-adatnya mereka ya yang mulia misalnya ya. Tapi ketika nanti sudah sampai di tempat peribadahan, ibadah haji dan umroh, mulai menggunakan pakaian ihram yang semuanya itu sama, menghapuskan daripada apa namanya, ya kedudukan dan jabatan dan lain sebagainya, semuanya setara, ya menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya menggunakan pakaian ihram berwarna putih, ya semuanya setara pada saat itu di ibadah ketika menunaikan ibadah haji, melaksanakan apa namanya peribadahan haji tersebut. Ya. Dan juga ya wahasir ra's ya, dan juga apa namanya terbukanya kepalanya dia ya, seperti itu terbukanya kepalanya dia. Adapun wanita tetap dia memakai ya mahkotanya, jilbabnya seperti itu. Watar kitib wan nisa, dan meninggalkan yang namanya wewangian ya, dan juga meninggalkan wanita ya, meninggalkan wanita
tidak berjima, ya, dan sebagainya. Wa tarki, ya, apa namanya, ya, tarafuh, ya, bi aqdi syu'ur wal adfar suman, ya, dan semisal suman taquli baina hadhil masyair, ya, dia harus apa namanya, memotong rambut, ya, dan juga kuku dan sebagainya. Intinya seperti itu. Ini diantara faidah, ya, apa namanya, wallahul musta'an, ya, hikmah, ya, hikmah haji, ya, yang tadi kita sebutkan, perjalanan jauh, ya, mengeluarkan harta, meninggalkan kelezatan-kelezatan, dan siap harus menghadapi berbagai macam kesulitan, ya, kepayahan di dalam menunaikan ibadah haji ini. Ya, maka kullu hadza biqulubin khasyi'atin. Tidaklah semua ini yang tadi disebutkan ini dapat terrealisasikan melainkan dengan apa? Barakallahu fikum, yaitu dengan biqulubin khasyi'ah. Hati yang tunduk penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk dengan ketakutan, dengan rasa khosyah, bil khudu, dengan rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu untuk merealisasikannya, tidak memiliki rasa berat di dalam dirinya, ya, meskipun dia tahu nanti akan didapati berbagai macam kesulitan, ya. Wa ayunin dami'atin, dan juga beriringan dengan itu mengeluarkan air mata, ya, di perjalanannya, bahkan ketika sampai di sana penuh dengan hikmah, ya, dia melewati dengan berbagai macam kesukaran, masyaqqah, ibtila, cobaan-cobaan, kemudian dia sampai apa namanya, meneteskan air mata, ya. Adapun orang sekarang justru dia apa namanya, apalagi yang sudah sering gitu kan, apalagi yang sudah sering, ya, sampai dia cengengesan, ya, sibuk dengan handphonenya, ya, sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang gak bermanfaat, bahkan sampai, ya, mengurangi nilai-nilai ibadah haji itu sendiri, ya. Bukannya dia untuk merenungi, ya, dari perjalanannya tersebut sampai kepada Baitul Haram, ya, diiringi dengan tangisan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Ya. Wa alsinatin mukabbiratin, ya, mulabbiyatin. Ya, dan juga diiringi dengan lisan yang senantiasa bertalbiyah, ya, bertalbiyah, ya, seperti itu. Ya, sehingganya wa qad hada bihimus syauqu ila baiti rabbihim. Ya, seorang itu dia membawa, ya, atau menghantarkan dirinya itu kepada apa? Kerinduan kepada Baitul Haram, ya. Kerinduan asyauq, kerinduan kepada Baitul Haram. Ya. Makanya dari kerinduan itu kepada Baitul Haram sampai-sampai dia lupa kepada al-ahla wal auton wal amwal wan nafsi wan nafisa, ya, apa namanya, dia terlupakan dari keluarganya, ya, maksudnya bukan menelantarkan keluarga, maksudnya saking dia rindunya kepada Baitul Haram dan aktivitasnya dia nanti di sana untuk menunaikan ibadah haji, sampai-sampai seakan-akan keluarganya itu terlupakan karena saking fokusnya, ya, saking fokusnya seorang itu beribadah, kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian melupakan auton, ya, dari apa namanya, tanah air, ya, kemudian al-amwal, hartanya, bahkan dirinya sendiri dia lupakan, ya, ataupun dari hal-hal yang an-nafis, ya, segala hal yang berharga, seperti itu, ya. Maka famataro thawabuhum 'inda rabbihim. Tidakkah, ya, dengan apa lagi engkau akan melihat balasan apa namanya, pahala dari sisi Rabb mereka. Tentu sudah sangat apa namanya, jelas balasan mereka ini adalah apa? Jannah. Balasannya adalah, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Adapun sisi hikmah dari wa amma saqafiyah, ya, dari saqafah yaitu wawasan kita, apa namanya, ya, pengetahuan, hikmah dari secara pengetahuan kita terhadap ibadah haji ini, yaitu faqad amarallahu taala bisairi fil ard. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk
ya berjalan di muka bumi ini, ya berjalan di muka bumi ini, ya untuk mereka menyaksikan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala untuk direnungi. Dia melakukan perjalanan itu, dia melihat berbagai macam, ya segala hal yang terjadi di dunia ini. Dari negara-negara yang berbeda dia melihat berbagai macam orang dengan latar belakangnya, dia melihat pemandangan-pemandangan, dia melihat dengan berbagai kejadian yang terjadi saat dia tengah apa namanya, ya safar menuju Baitul Haram dan sebagainya. Berjalanlah di muka bumi ini, ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk menunaikan ibadah haji, ya. Istibsari wal iktibar. Untuk seorang itu dia mendapatkan ibtisar, ya, apa namanya? Istibsar, ya, dan juga iktibar, itu sama saja, ya, pengetahuan, ya, ibroh, mengambil pelajaran seperti itu. Ambil pelajaran, ya. Ya, ambil pelajaran bagi orang yang bertakwa, ya bagi orang yang beriman yang punya akal, seperti itu. Diambil pelajaran dari segala hal yang terjadi. Di antaranya seorang itu mengambil pelajaran saat dia menunaikan ibadah haji, ya. Semisal seorang yang dia sampai di apa namanya apa namanya muhasir, ya wadi muhasir di suatu lembah, ya. Ya, dia mendapati apa namanya, dia mengambil pelajaran di antaranya adalah barakallahu fikum telah terjadinya kisah-kisah yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah kisah, ya, Raja Abraham dan pasukan bergajah. Ya, diambil pelajaran itu. Ternyata dahulu ada kisah seperti ini yang, ya, yang sungguh jika dipikirkan oleh rasionalitas ini nggak akan sampai. Tapi ternyata ini adalah perkara-perkara apa namanya? eh, irasionalitas di luar daripada rasionalitas kita, ya. Seperti itu, ya. Tidak terjangkau oleh akal kita bagaimana burung-burung itu dia, ya, membawa batu yang apa namanya, berasal dari neraka, ya, ditaruh di paruh di kakinya, kemudian melempari pasukan gajah tersebut sampai mereka itu apa? Dikalahkan, seperti itu. Ya. Ini menjadi pelajaran untuk kita iktibar, ya, dan juga apa? Ibroh tersendiri untuk kita, untuk merenungi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seluruh yang terjadi ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengurusi, ya, segala sesuatunya sampai sedetail itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadikan akal kita untuk tunduk kepada dalil, kepada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah kita untuk berjalan di muka bumi ini, di antara menunaikan ibadah haji, untuk melihat segala apa yang terjadi di muka bumi ini, ya. Kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, siang berganti dengan malam, bagaimana orang dipergilirkan di sepanjang tahunnya, di sepanjang kehidupannya, ya. Apa yang terjadi di dalam ketika keadaan dalam kondisi siang, di pagi hari, ya orang-orang beraktivitas ini sesuai dengan Al-Qur'an, ya bagaimana di malam hari, bagaimana itu semua terjadi, ya, untuk merenungi kekuasaan, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh sangat banyak, ya, hikmah daripada ibadah haji, ya. Kemudian ketika sampai di sana juga, ya, ketika sampai di Baitul Haram, ya, di antaranya juga apa namanya? Mereka bertemu dengan para ulama sehingga mereka mengambil mengambil faidah dari para ulama-ulama yang tengah berhaji, tengah ihram, ya, tengah menunaikan umroh, ya. Kemudian apa? Mereka mendapati setiap funun ilmiah itu, ya, di setiap kemah-kemah yang berisikan para ulama di sana, ya, mereka mendapatkan ilmu, bukan malah sibuk selfie, bukan malah sibuk apa namanya, bersenang-senang ria, bersenang-senang belaka, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah
ya, merenungi ayat-ayatnya, mengambil ilmu yang ada di sana dari para ulama dan sebagainya. Ini di antara faedah-faedah yang besar, sekaligus hikmah yang mendalam. Ya, maka jangan sampai kita beribadah haji, beribadah umroh, ya terlebih ya mungkin boleh jadi ini adalah sekali dalam kehidupan kita untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, jangan sampai kita pergi ke sana ya beribadah haji itu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang jahil ya, seperti itu. Harus dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sikoh agamanya, sehingga kita menunaikan ibadah itu tadi ya, haji yang mabrur ya, laisa jazaa'un ilal jannah. Tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali surga ya. Itu yang kita harapkan, bukan sebaliknya ya, hapus amalan kita karena kejahilan-kejahilan kita, sudah ya kita menganggap bahwasanya ini adalah ibadah yang kita kerjakan, ternyata ini adalah ya azab nantinya untuk kita di hari kiamat nanti. Nasallallahu afiyah. Baik, ini saja dulu yang kita dapat sampaikan dari muqaddimah kitab haji. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Sudah masuk ke dalam bab al-mawaqit, yaitu mikot, tempat-tempat makaniyah dan juga waktu-waktu yang disyariatkan ketika kita hendak memulai ibadah haji, itu dengan berihram. Ya. Memulai ihram, tempat memulai untuk kita menunaikan ibadah haji. Baik. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.